Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Didorong oleh Harapan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita didorong oleh harapan. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah apa harapan yang dimaksudkan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, dan bagaimana harapan ini boleh menjadi pendorong kepada umat percaya. Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Ayat hafalan terdapat dalam Yesaya 25 ayat 9, versi Borneo mengatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita. Kita sudah menantikan Dia dan Dia menyelamatkan kita. Inilah Tuhan, kita sudah menantikan Dia. Mari kita bergembira dan bersukacita dalam penyelamatan yang dikaruniakannya. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah salah satu tema utama kitab suci. Ia adalah benang emas yang menyusur di setiap halaman kitab suci atau Alkitab. Selepas reformasi di Eropa diasaskan dan dihalang oleh perpecahan dan persengketaan, Protestanisme berakar di dunia baru, termasuk Amerika Syarikat, di mana ramai yang berusaha untuk mengambil jubah kebenaran, termasuklah kebenaran tentang kedatangan kedua. Nah, pada saat peristiwa-peristiwa nubuatan terungkap, orang-orang di seluruh dunia mulai menyelidik dan memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali yang akan segera terjadi. Di antaranya adalah Johann Bengel 1687 hingga 1752 di Jerman, Manuel Lacunza 1731-1801 di Chili, William Miller 1782-1861 di Amerika Utara, dan Joseph Wolff yaitu 1821 hingga 1845 yang membawa pesanan ke Afrika, Mesir, Abyssinia, Asia, Palestina, Syria, Persia, Uzbekistan, dan India. Mereka dan orang-orang lain yang telah menulis sebelumnya sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu Yesus akan kembali pada pertengahan abad ke-19. Itu sebabnya saudara, pada minggu ini kita akan mengkaji mengapa kedatangan Kristus yang kedua telah memenuhi hati orang percaya dengan sukacita selama berabad-abad, dan bagaimana kita boleh bersedia untuk menemui peristiwa besar itu. Dan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di bahagian yang pertama. Sekolah Sabat ini 2 bahagian besar, yaitu bahagian pertama kedatangan kedua, dengan tajuk yang pertama yaitu janji kedatangannya kembali. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa harapan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan itu sebenarnya? Mengapa harapan ini sangat penting kepada Anda dan saya? Titus 2 ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sejak Yesus berjanji untuk kembali dalam Yohanes 14, ini menjadi harapan semua orang percaya sehingga hari ini. Harapan ini tercermin dalam kedua-dua akidah gereja Roman Katolik dan sama seperti gereja Ortodoks. Ia juga diajar oleh gereja Anglikan dan begitulah pengajaran Luther, Calvin, dan para pembaharu yang lain. Apakah yang menjadikan kedatangan kedua Yesus sebagai peristiwa yang ditunggu-tunggu? Perhatikan saudara, ada 4 poin besar. Suatu peristiwa yang membuatkan mereka bersemangat. Yang pertama, itu memberi isyarat berakhirnya penyakit, penderitaan, dan kematian. Kedua, ini bermakna berakhirnya kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Yang ketiga, ini bermakna tamatlah pergaduhan, konflik, dan peperangan.
Yang keempat, bukalah pintu pada dunia yang damai, bahagia dan perhubungan yang kekal dengan Tuhan. Poin penting saudara, poin pertama, yaitu kedatangan Tuhan telah menjadi harapan para pengikutnya pada sepanjang zaman. Janji perpisahan juru selamat semasa berada di atas Bukit Zaitun, bahwa dia akan datang lagi, telah menerangi masa depan bagi murid-muridnya, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan harapan yang tidak dapat dipadamkan oleh kesedihan atau diredupkan oleh ujian. Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan, kemunculan Tuhan yang agung dan juru selamat kita Yesus Kristus adalah harapan yang penuh diberkati. Dan di sini saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, bagian yang pertama, kedatangan Yesus Kristus, yaitu menantikan waktu itu. Yang menjadi pertanyaan di sini ialah, bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali menurut Alkitab? Bila Tuhan akan datang kali yang kedua, bagaimana janji ini memberi dorongan kepada Anda dan saya? Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Semasa abad yang ke-19, orang Protestan telah memutarbelitkan doktrin kedatangan kedua dengan mengajarkan bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan duniawi 1000 tahun kedamaian, atau akan ada tempo 1000 tahun kedamaian sebelum kedatangan kedua. Walau bagaimanapun, para pembaharu mengajar bahwa milenium akan didahului oleh kedatangan kedua, dan ini akan menjadi, perhatikan sudah di screen, cara kedatangan Tuhan yang kedua kali ini secara literal. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 22:20, aku datang dengan segera. Dan poin kedua, cara kedatangan Tuhan boleh kelihatan seluruh dunia. Setiap mata akan melihat, Wahyu 1 dan Matius 24. Kemudian kedatangan Tuhan itu boleh didengar dengan perintah, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Tuhan. 1 Tesalonika. Dan yang keempat, penuh kemuliaan. Yang mati akan bangkit, yang hidup akan diubah, dan kita akan naik bersama dengan Tuhan. Luar biasa saudara bagaimana kedatangan Tuhan ini. Pena Inspirasi mengatakan, salah satu kebenaran yang paling serius namun paling mulia yang diungkapkan dalam Alkitab ialah tentang kedatangan Kristus yang kedua untuk menyempurnakan pekerjaan besar penebusan kepada umat Allah yang sedang merantau di bumi yang telah lama dibiar untuk tinggal di wilayah dan bayang-bayang kematian. Harapan yang berharga dan membangkitkan sukacita diberikan di dalam janji kemunculannya yang merupakan kebangkitan dan kehidupan untuk sekali lagi membawa pulang umatnya yang dalam buangan. Doktrin kedatangan kedua adalah pokok atau inti utama kitab suci. Sejak hari ketika pasangan pertama berpaling dari Eden, anak-anak beriman telah menunggu kedatangan yang paling dijanjikan untuk merobohkan kuasa pemusnah dan membawa mereka kembali ke Firdaus yang telah hilang itu. Ellen White, Great Controversy, muka surat 299. Poin penting saudara, poin yang kedua dalam tajuk yang kedua ini, yaitu apabila Kristus datang pada pertama kali sebagai bayi di palungan Bethlehem, sangat sedikit orang yang melihat kedatangannya. Tetapi apabila dia datang untuk kali kedua, setiap mata akan melihat dia. Setiap telinga akan mendengar tiupan sangkakala kedatangannya. Setiap manusia di bumi akan melihat kemuliaannya. Kita tidak perlu tertipu. Kitab suci telah menjelaskan peristiwa sekitar kedatangannya dengan sangat jelas. Itu makanya saudara, dan lebih baik kita boleh berbincang pelajaran sekolah sahabat kita mengikuti atau pertanyaan yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di bahagian yang kedua sekolah sahabat ini yang lebih menjelaskan siapa William Miller. Dalam tajuk yang ketiga ini yaitu William Miller dan Alkitab. Yang menjadi pertanyaan di sini saudara, siapa William Miller? Apa yang dia temui dalam Alkitab? Apa kaitannya dengan kita saat ini? Apa yang dia temui itu? Nah, Yesaya 28 ayat 9 hingga 10 mengatakan, dan orang berkata,
Kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Saudara, nah, berdasarkan kata-kata Yesaya seperti yang kita sudah baca sebentar tadi, William Miller memutuskan untuk menjadikan Alkitab sebagai penterjemahnya sendiri. Bermula dari Kejadian, dia mempelajari setiap petikan Alkitabiah. Jika maksudnya tidak jelas, dia mencari penyelesaian dalam beberapa petikan Alkitab yang lain. Dengan cara ini, Roh Kudus meneranginya sehingga Alkitab dibuka dengan jelas di hadapannya. Apabila dia sampai kepada petikan tentang itu kenabian, dia mendapati bahwa prinsip yang sama boleh digunakan di sana juga. Yaitu apa? Menggunakan prinsip ini, Miller begitu terkejut dengan penemuannya. Yang menjadi pertanyaan itu, apa penemuan William Miller? Perhatikan saudara, dia menemui seperti yang kita baca dalam buku Daniel, Yeremia, Wahyu, 2 Korintus, dalam Yeremia, Korintus, dan Yehezkiel, yaitu binatang melambangkan kerajaan, angin mewakili kemusnahan, air melambangkan banyak orang, wanita mewakili gereja, hari-hari adalah tahun literal. Saudara, luar biasa bagaimana William Miller menemukan kebenaran yang sesungguhnya daripada firman Tuhan. Poinnya saudara, yaitu ketika William Miller membandingkan kitab suci dengan kitab suci, misteri Alkitab telah dibukakan kepadanya. Dia mencari seperti seorang yang mencari harta karun dan telah mendapat ganjaran yang banyak. Roh Kudus telah membuka firman Tuhan kepada pemahamannya. Dia mendekati nubuatan itu dengan ketekunan yang sama. Dalam pembelajaran Alkitab sama seperti petikan Alkitab lain yang dia pelajari. Dan di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bawa di dalam perbincangan sekolah sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga ini. Tentang siapa? William Miller. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Yang menjadi pertanyaan di sini saudara adalah, apa makna 2300 hari ini di dalam Alkitab? Apa kesimpulan William Miller berkenaan dengan 2300 tahun ini atau hari ini? Nah, Daniel 8 ayat 14 mengatakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Memandangkan bahwa pada zaman Miller, bumi dianggap sebagai tempat kudus, dia menyimpulkan bahwa nubuatan tentang penyuciannya, Daniel 8:14, menunjukkan masa kedatangan Yesus yang kedua. Dia menyatakan bahwa Jibril telah menjelaskan kepada Daniel semua perincian penglihatan itu. Anda lihat di skrin saudara, gambar raja, yaitu tentang domba jantan, media Persia, kambing Yunani, Daniel 8:21, tanduk yang patah, Alexander dan penggantinya, Daniel 8, kemudian tanduk kecil, Rom, dalam fasa politik dan keagamaannya. Walau bagaimanapun, 2300 hari itu dibiarkan tanpa penjelasan. Nah saudara, bertahun-tahun kemudian, Jibril dihantar semula untuk menjelaskan perkara itu kepada Daniel. Dia menjelaskan bahwa terdapat satu tempo tertentu akan terputus dan ia akan bermula dengan keluarnya perintah untuk memulihkan dan membina Yerusalem. Daniel 9:24-25. Jadi jika Miller menemui perintah ini, dia akan mendapati permulaan 2300 hari atau tahun. Saudara, poin pentingnya dalam tajuk yang keempat ini ialah semasa Miller mempelajari nubuatan dengan membandingkan kitab suci dengan kitab suci, dia menyimpulkan bahwa jika Tuhan mempunyai jadwal waktu ilahi seluruh Alkitab. Sekali lagi saudara, jika Tuhan mempunyai jadwal waktu ilahi di seluruh Alkitab, Tuhan mesti mempunyai jadwal waktu ilahi apabila tiba pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara, di skrin kita atau di pelajaran sekolah sahabat kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bawa dalam perbincangan yang pastinya akan membuatkan kita lebih memahami pelajaran kita tentang 2300 hari.
Kita masuk di tajuk yang terakhir, pelajaran yang terakhir sekolah sahabat kita, garis waktu nubuatan terpanjang. Apa makna garis waktu nubuatan terpanjang ini? Bila bermula dan berakhir, apa kaitan waktu nubuatan ini kepada kehidupan rohani kita? Ezra 7:25 mengatakan, Saudara Ezra, pakailah hikmat yang telah diberikan Allah kepada saudara dan angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim untuk memerintah semua orang di provinsi Efrat Barat yang hidup menurut hukum Allah saudara. Hendaklah saudara mengajarkan hukum itu kepada semua orang yang belum mengetahuinya. Pada tahun ke-7 pemerintahan Artasta, Raja Persia, perintah dikeluarkan untuk Ezra pergi ke Yerusalem dan mempunyai otonomi politik yang cukup untuk menyelesaikan pemulihan kota itu. Ia adalah tahun 457 sebelum Masehi. Seperti yang ditunjukkan oleh nubuatan 70 minggu, Yerusalem mengambil masa 49 tahun untuk dibina semula sepenuhnya, dan 434 tahun lagi berlalu sehingga kedatangan Mesias, Daniel 9:25. Nah, pengiraan ini meletakkan pembaptisan Yesus pada tahun 27 AD dan akhir 70 minggu pada tahun 34 AD. Menyatukan kepingan kalender nubuatan, Miller menyimpulkan bahwa kedatangan kedua Yesus akan berlaku pada tahun 1843. Selepas mendapati bahwa ia tidak diambil kira bahwa dalam sejarah tidak ada tahun sifar, telah ditentukan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1844. Dan di skrin saudara adalah gambar raja yang pasti boleh membantu kita di dalam menjelaskan atau memahami nubuatan 2300 hari ini. Seperti yang tertera di skrin, ada 70 minggu, yaitu 490 tahun, bagian pertama sebelum 34 Masehi, dan Injil disampaikan kepada bangsa lain selepas 34 Masehi. Masing-masing kita boleh lihat di skrin saudara ya. Poinnya saudara, nubuatan dalam Alkitab tidak pernah salah tentang 2300 hari. Nubuatan ini bermula pada 457 sebelum Masehi dan menubuatkan beberapa peristiwa yang berkisah pada putra Mesias yang menjadi dasar nubuatan selama 70 minggu itu. Dengan asas yang kukuh itu, nubuatan mengenai 2300 hari telah berakhir pada tahun 1844. Dan di sini saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bawa di dalam perbincangan supaya kita boleh mengerti lebih jelas tentang 2300 hari atau tahun ini. Pena Inspirasi juga menjelaskan saudara, salah satu kebenaran yang paling kusyuk namun paling mulia yang dinyatakan dalam Alkitab ialah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menyempurnakan pekerjaan besar penebusan kepada umat Allah yang berziarah yang telah lama tinggal untuk tinggal di wilayah dan bayang-bayang maut. Harapan yang berharga dan membangkitkan kegembiraan diberikan dalam janji penampakannya yang merupakan kebangkitan dan kehidupan untuk membawa pulang. Sekali lagi dia dibuang. Doktrin kedatangan kedua adalah catatan utama dari kitab suci. Apa yang perlu kita lakukan ialah suatu hari nanti, hari ini kita mesti setia dengan amanah kita, tanggung jawab kita. Hari ini kita mesti mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sesama kita seperti diri kita sendiri. Hari ini kita mesti melawan godaan musuh dan melalui rahmat Kristus memperoleh kemenangan. Demikianlah kita akan berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Kristus. Setiap hari kita harus hidup seolah-olah kita tahu bahwa ini akan menjadi hari terakhir kita di bumi ini. Jika kita tahu bahwa Kristus akan datang esok, bukankah kita akan menyerbu hari ini dengan segala perkataan yang baik? Semua perbuatan yang tidak mementingkan diri yang kita dapat? Pertanyaan ini untuk Anda dan saya, kita jawab dengan jujur. Kesimpulannya saudara pelajaran hari ini, walaupun tarikh dan tahun yang tepat mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali tidak diberikan dalam nubuatan Alkitabiah, namun nubuatan 70 minggu dan 2300 hari yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang pertama dan kedua telah digenapi dengan tepat.
penggenapannya yang tepat ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali juga adalah pasti dan sudah semakin hampir. Umat Adventist telah dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kepada dunia mengenai penggenapan nubuatan yang paling panjang di dalam Alkitab. Tuhan juga melantik mereka untuk memanggil dunia untuk menerapkan harapan pada kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan mengakhiri kontroversi besar untuk selama-lamanya. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena membantu kami, menolong kami, memampukan kami mengerti pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini, dan kami boleh kongsikan itu pada orang lain. Terima kasih Tuhan sudah menjawabnya ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.